Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasiratul Uya Munawiroh bersama rekan saya Arlina Wahya Sri Utami dan LH Khairunisa. Kami siswi Madrasah Aliyah Nurul Falah Pontol Magetan. Di tengah derasnya arus perkembangan zaman, dunia kini menghadapi dua tantangan besar: perubahan iklim yang semakin nyata dan kebutuhan energi yang kian meningkat. Bahan bakar fosil yang selama ini diandalkan perlahan menipis, sementara dampak negatifnya terhadap lingkungan semakin sulit diabaikan. Disinilah inovasi hadir sebagai jawaban. Melalui inovasi teknologi ini, kami memperkenalkan sebuah gagasan sederhana namun bermakna dan berdampak bagi masyarakat. Mengubah limbah sayur dan ampas tebu menjadi briket, sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Setiap hari, pasar tradisional menghasilkan timbunan sampah sayur dalam jumlah yang besar. Di Kabupaten Magetan misalnya, pasar sayur Magetan menghasilkan sekitar 2,85 ton sampah perharinya. Sebagian besar berupa sayuran yang membusuk dan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Sementara itu, industri gula di Kabupaten Magetan melalui PG Purwodadi juga menghasilkan limbah padat berupa ampas tebu atau bagas. Dari setiap ton tebu yang digiling, sekitar 30-35% beratnya menjadi ampas tebu. Limbah ini biasanya hanya ditumpuk, dibakar sebagai bahan bakar ketel. Dan biasanya juga dibiarkan sehingga menimbulkan masalah bau dan pencemaran. Padahal, kandungan serat selulosa dalam ampas tebu sangat potensial untuk dijadikan bahan baku briket. Dengan memadukan limbah sayur yang kaya akan unsur organik dengan ampas tebu yang berserat tinggi, tercipta sebuah inovasi energi bersih tidak hanya untuk mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Adapun langkah-langkah untuk membuat biobriket. Yang pertama adalah dengan mengumpulkan limbah sayur dan ampas tebu. Kemudian, potong limbah sayur dan ampas tebu menjadi ukuran yang lebih kecil untuk mempermudah dalam proses pembakaran. Kemudian, jemur di bawah sinar matahari selama 2-3 hari hingga kandungan air yang ada di dalam ampas tebu dan limbah sayur benar-benar menghilang. Kemudian, jemur selama 2-3 hari agar kandungan air yang terdapat pada limbah sayur dan ampas tebu benar-benar menghilang. Langkah selanjutnya adalah proses pembakaran. Masukkan ampas tebu dan juga limbah sayur yang sudah kering ke dalam kaleng. Langkah selanjutnya proses pirolisis. Biarkan ampas tebu terbakar dalam kaleng dengan kondisi anaerobik atau tanpa oksigen selama beberapa menit. Kemudian, ambil air secukupnya dan campurkan dengan tepung kanji sebagai bahan pengikat. Kemudian, tumbuk arang hasil pembakaran tadi hingga halus. Kemudian, saring arang yang sudah dihaluskan tadi.
Kemudian, campurkan arang yang sudah dihaluskan dengan tepung kanji yang sudah dilarutkan dengan merata. Perbandingan antara serbuk arang, tebu, dan limbah sayur antara lain 80 dibanding 20. 80% serbuk arang dan 20% bahan pengikat. Kemudian, masukkan adonan biobriket ke dalam cetakan. Kemudian, keringkan di bawah sinar matahari 2-3 hari. Taruh briket di bawah sinar matahari selama 2-3 hari. Jika dirasa sudah kering, biobriket siap digunakan. Pemanfaatan limbah sayur dan ampas tebu menjadi briket tidak hanya memberi solusi energi, tetapi juga memberikan beragam manfaat lain. Yang pertama, lingkungan lebih bersih, mengurangi timbunan limbah pasar dan residu industri tebu. Yang kedua, energi ramah lingkungan. Briket menghasilkan emisi karbon lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Yang ketiga, nilai ekonomi baru, membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui produksi serta penjualan briket. Yang terakhir adalah edukasi masyarakat, menumbuhkan kesadaran bahwa limbah bukanlah sampah semata, melainkan sumber daya bernilai jika diolah dengan tepat. Mari bersama biobriket menuju ekonomi magetan yang hebat.